Halo guys, balik lagi sama Gojam. Dan guys, saya ini gue mau jawab pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan masuk, mau minta pendapat dari Gojam ya. Ini ada pertanyaan dari Bro Felix Cendana. Bro Felix bertanya, Bro Gojam boleh gak bahas PEM 048? Tanda tanya, mau tahu opininya Bro Gojam buat jam ini. Oke, langsung gue jawab ya Bro Felix ya. Ini gue udah lihat ya, Panera 048 ya, 048 ya. Menurut gua gimana? Menurut gua ini Panerai elek. Elek mampus ya. Oke. Kenapa? Aduh, bener-bener ini kayaknya ya kalau misalnya ada jam Panerai ya, ada kriteria ya. Paling nggak gini lah. Ini cuma opini gua ya, nggak usah tersinggung. Kalau misalnya ada orang yang seneng sama ini jam, atau lu mungkin seneng gitu, ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak setuju nggak apa-apa, tapi kan minta opini gua. Kalau minta opini gua ya gue jujur ngomong apa opini gua gitu ya. Menurut gue sih ini jelek banget sih bro. Karena kenapa? Karena dari semua kriteria ya soal jam Panera ya yang gua punya ya, itu kayaknya semua tuh dihantam abis sama ini jam gitu. Jadi model yang ini nih bener-bener enggak banget deh gitu. Istilahnya orang kan biasanya kan ada checklist ya kan, kayak oh orang apa ini harus begini, harus begini, harus begini. Gue punya checklist, kayaknya semua ditabrak sama ini model gitu. Jadi gak ada bagus-bagusnya gitu loh, bener-bener gak ada bagus-bagusnya gitu ya. Kalau gue dikasih jam ini, gue mungkin bakal gue langsung jual kali gitu ya. Oke, kenapa ya menurut gue jelek ya? Karena gini ya, kesatu ya bro ya. Pertama ada tanggal, gue nggak suka banget. Karena menurut gua jam Panerai itu harusnya bersih, nggak ada tanggal. Ini ada tanggal. Udah gitu ya, bukan hanya itu. Ada model Panerai ada tanggal, tapi nggak ada Cyclops. Ini ada tanggal, ada Cyclops. Aduh mati deh gua. Gua paling nggak suka gitu ya. Bahkan di Rolex pun ya, Rolex tuh terkenal kan sama Cyclops kan. Itu aja gua nggak suka. Gua tuh nggak suka model Rolex. Makanya gua nggak pernah suka Rolex Datejust tuh gua nggak suka karena ada Cyclops. Cyclops itu buat gua tuh aneh. Nah ini Panerai pakai Cyclops gitu, walaupun Rolex sama Panerai dulu ada hubungan lah ya gitu ya, tapi aduh, tapi tetap aja lah gitu, gue mual banget dah liatnya. Udah ada tanggal, udah gitu pakai Cyclops gitu, jelek gitu ya. Terus kedua, kenapa gue bilang juga ini jelek banget, karena dia otomatis gitu ya. Kalau menurut gue Panerai itu harus tuh manual wind, itu udah harus tuh gitu ya. Tapi ini otomatis, aduh ampun gitu ya. Movementnya sih gak apa-apa, movementnya value ya nggak apa-apa, tapi otomatis gue nggak suka, mestinya manual wind gitu ya. Tapi ini otomatis, jadi gue nggak suka gitu. Terus udah gitu, yang bikin gue juga nggak suka lagi adalah case-nya, size-nya itu 40 mm gitu. Nah buat gue tuh ya Panerai itu paling dikit harus 44 mm bro, harus 44 mm. Bahkan nih gue punya yang 47. Ini gue punya 47 malah lebih gede lagi gitu ya. Dan Panerai itu case-nya ya, walaupun dia besar, tapi gue mau kasih tau lo bro, walaupun besar tapi itu Panerai itu tuh case-nya tuh comfy gitu. Jadi nggak apa ya, ini 40 mili ya, gue lihat ya, udah case 40 mili, udah gitu thickness-nya, ketebalannya itu 15 mili. Jadi waduh, ini pasti ya jatuhnya di tangan nih tebal banget gitu loh. Gue yakin nih pasti nggak akan nyaman gitu di tangan nih gitu. Karena kalau misalnya ini kayak ini nih, ini juga ketebalannya sekitar 15 mili lebih nih gitu, tapi gede. Jadi makanya akhirnya jatuhnya di tangan itu akan lebih nyaman daripada ini. Ini case 7 mm lebih kecil daripada ini, tapi ketebalannya mirip-mirip. Jadi jatuhnya di tangan nanti pasti nggak akan nyaman, karena proporsi itu yang namanya proporsinya nggak hancur gitu loh. Gue pernah coba ya PEM 1 PEM berapa ya? PEM 312. Gue pernah coba tuh 312, PEM 312 ya. Kan ada 312, ada 1312. Tiga yang gue pernah coba yang lama, PEM 312. Dan kayaknya itu 44 mili, ketebalannya kayaknya 15 mili something lah gitu ya. Kayaknya 15 milimeteran lebih gitu ya. Mungkin lebih gitu ya. Tapi dia juga lebih besar, 44 mili gitu. Dan itu aja gue ngerasa, aduh tebal banget, gak enak banget. Terus saya PEM keluarin 1312 yang lebih baru, terus ditipisin. Nah langsung gue ngerasa beda banget. Nah ini kan yang, dan ini kan yang PEM 048 ini kan termasuk yang batchnya yang kayak model-model PEM 312 nih. Jadi kayak agak batch lebih lama gitu. Yang lebih baru kan kayak yang 312 jadi 1312. Ini 048 nih kayaknya yang masih batch-batchnya
312 gitu kan, generasi-generasi yang PEM 312 gitu. Dan gue coba PEM 312 gitu, walaupun bukan model yang sama ini ya. Tapi gue inget banget tuh waktu gue pakai itu jam, aduh tebalnya nggak karu-karuan gitu loh, nggak enak banget di tangan. Sedangkan waktu yang dia keluarin yang baru 1312, proporsinya jauh lebih bagus gitu. Nah jadi ini jam 048 ya, ketebalan 15 mili, cases 40. Ini gue yakin nih dipakai pasti nggak nyaman. Jadi proporsinya juga gue lihat dari speknya aja udah tau lah, ini proporsinya nggak bakal enak, nggak bakal nyaman, dan nggak bagus gitu. Jadi dan udah gitu sekali lagi bro, menurut gue tuh panahnya tuh harus 44 minimal gitu. Jadi 40 udah deh, gue udah nggak mau lihat gitu loh, jujur yang ngomong gitu. Kalau lu bisa mau beli 40 mm watch, udahlah beli aja jam lain gitu. Jangan Panerai. Kalau Panerai itu paling dikit 44 gitu loh. Percaya sama gue. Karena kenapa? Karena gue juga pernah mikir gitu. Gue kan juga secara umum ya, gue lebih suka jam yang kecil gitu kan. Jadi makanya gue juga pernah sempat mikir gitu. Dulu kan sebelum gue punya Panerai ini ya, gue juga sempat kan hunting-hunting Panerai gitu. Wah, mikirin mau Panerai apa gitu ya. Gue juga sempat kepikiran mau beli Panerai itu yang 40 mili, yang kecil, yang size kecil gitu loh. Tapi akhirnya waktu gue lihat ya di toko gitu ya, udah gue sandingin gitu. Yang 40 mili, yang 44 sama yang 47 gitu ya. Gue lihat gitu, Panerai ini memang aneh jamnya gitu loh. Makin gede justru makin bagus gitu loh. Justru kalau makin kecil makin kayak ada yang kurang gitu loh. Ada yang kurang bro gitu loh. Jadi percaya sama gue deh, kalau lu beli Panerai ya lu jangan beli deh yang 40 mili ini gitu ya, karena nggak tahu kenapa ya Panerai ini emang aneh gitu loh. Panerai itu justru makin gede makin bagus gitu loh. Emang jamnya tuh jam gede, jam bagong. Bahkan dulu heritage aja, sejarahnya aja adalah DNA-nya adalah jam bagong gitu loh, buat militer gitu loh. Jadi 40 mili ya secara teori emang kayaknya bagus. Dulu gue juga sempat mikir mau beli Panerai 40 mili begitu, tapi akhirnya setelah gue bandingin gitu ya, wah gue sadar gitu, aduh 40 mili nggak banget ya gitu loh. Nah ini malah generasi lama dimana 40 mili tapi thicknessnya 15 mili, waduh makin nggak karu-karuan deh gitu. Nah jadi Panerai gitu, jadi makin gede justru makin bagus. Dan 40 mili gue udah bandingin gitu ya, jadi justru nggak tahu jadi hilang bagusnya gitu loh. Jadi aneh gitu loh. Menurut gue kalau misalnya lo mau beli Panerai, mendingan 44 mili ke atas gitu, jangan 40 mili gitu loh. Ini jam yang, dan percaya sama gue, walaupun dia 44 mili ya gitu ya, percaya sama gue bro, lu pasti lumayan bisa gitu. Gue nggak tahu ya risk lu berapa besar ya, tapi gue lumayan yakin lu mestinya bisa gitu loh. Karena sebagai orang Asia, tangan gue tuh bukan tangan yang besar banget gitu, tapi memang tangan gue ini bagusnya flat gitu ya. Nah jadi gue aja bisa pakai 44 mili gitu loh. Nah kalau yang ini 47, gue akuin gue agak struggling, agak susah gitu. Tapi ini aja kalau mau dipaksa bisa nih gitu. Tapi nanti gue bakal ngomongin lebih jauh waktu gue review nih jam ya. Tapi tapi gue tuh bisa banget 44 mili. Jadi gue yakin kalau gue sebagai orang Asia yang tangannya nggak terlalu besar ya bisa. Gue yakin lu pasti juga bisa pakai 44 mili. Jadi nggak usah pertimbangin yang 40 mili ini gitu. Jadi intinya bro, buat ini model PM048 gue nggak rekomen gitu loh. Menurut gue ini jelek, jadi gue nggak rekomen ya. Itu opini gue sih gitu, karena case 40 mili menurut gue terlalu kecil buat Panerai. Movementnya juga otomatis, musiknya manual wind buat gue. Udah gitu ada cyclop, ada tanggal, udah deh buat gue no. Udah gitu aja gitu loh. Menurut gue buang aja lah, udahlah. Pikir Panerai banyak banget model lain kok, jadi beli aja model yang lain gitu. Cari aja model lain. Gue nggak rekomen sih, tapi kalau lo suka ya terserah. Tapi ini kan opini gue, lo kan tanya gitu kan. Ya udah begitu aja kali ya jawaban gue kali ini. Dan guys, kalau misal kalian suka horologi jam tangan, atau kalian mau bertanya, kalau misal ada pertanyaan menarik, langsung aja tanya. Kalau gue nanti kalau menarik ya gue akan bahas seperti ini. Makasih guys buat udah nonton video Gojam. Nantikan Gojam di video berikutnya. Bye bye.